Saudara, dalam Kejadian pasal 2 ayat 10 sampai dengan ayat 15 saya akan bacakan buat saudara. Ada suatu sungai mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu, dan dari situ sungai itu terbagi menjadi 4 cabang. Yang pertama namanya Pison, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Hawila tempat emas ada. Dan emas dari negeri itu baik, di sana ada damar bedola dan batu krisopras. Nama sungai kedua ialah Gihon, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Kus. Nama sungai ketiga ialah Tigris, yakni yang mengalir di sebelah timur Asyur, dan sungai yang keempat ialah Efrat. Lalu ayat 15 menuliskan, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya di dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Saudara, waktu saya membaca lebih jauh ayat ini, saya mau mengajak saudara belajar mengimajinasikan bahwa ternyata Tuhan itu sebelum menciptakan Adam dan Hawa, Dia terlebih dahulu menyiapkan rumahnya. Alkitab di ayat 15 menuliskan, baru kemudian Tuhan menempatkan manusia di Taman Eden itu. Dan luar biasanya begini, rumah yang disediakan oleh Tuhan buat Adam dan Hawa itu diberi nama Eden. Eden yang sebetulnya adalah pleasure atau kesenangan. Bahkan ada sebuah arti lagi, terbaik. Dengan kata lain, yang Tuhan siapkan sebagai rumahnya Adam dan Hawa adalah tempat yang terbaik, yang penuh dengan kesenangan. Tuhan itu seperti orang tua normal lainnya, bahwa ketika mereka akan menyambut kelahiran anaknya, mereka itu menyediakan segala sesuatunya yang terbaik, terutama kalau anak pertama ya. Kalau sudah anak kelima biasanya bekas-bekas dari kakak-kakaknya, saudara. Tapi ini terutama anak pertama. Nah, Adam dan Hawa kan boleh dibilang anak pertama nih, anak sulung. Saudara bayangkan hati seorang ayah menyambut kelahiran anaknya. Dia tuh menyediakan semua yang terbaik. Bahkan Alkitab menuliskan sampai ada 4 sungai, dan di sungai-sungai itu ada emasnya, ada batu-batuan berharga. Kalau dipikir-pikir, buat apa Adam butuh emas? Wong waktu itu belum ada barter. Buat apa Adam butuh barang-barang berharga, batu-batuan yang mewah? Tapi ini loh hatinya Tuhan sebagai seorang bapa. Dia ingin menyediakan yang terbaik buat anak-anaknya. Dia ingin menyediakan yang terindah, yang pleasure, yang menyenangkan. Saya teringat firman Tuhan bilang begini, bapak manakah kalau anaknya menangis meminta roti akan memberikan batu, kalau anaknya meminta ikan akan memberikan ular. Lalu Tuhan berkata, kalau kamu orang tua yang jahat aja di dunia tahu bagaimana mengasihi anakmu, apalagi Bapamu yang di surga. Nah, saya berharap paradigma ini yang harus kita punya dulu. Karena dulu pemikiran saya tentang Tuhan itu salah, saudara. Pemikiran saya tentang Tuhan itu gini, kalau saya baik, maka Tuhan baik. Kalau saya nakal, Tuhan akan berbuat jahat juga kepada saya. Tuhan tidak akan memberkati saya. Kalau saya bikin dosa, Tuhan akan tampar saya, bahkan tendang saya, usir saya. Itu sebetulnya pola pikir yang ditanamkan oleh dunia. Pendidikan di dunia ini banyak yang mengajarkan, kalau nilaimu 100, lu anak papa. Misalnya begitu, saudara. Nilaimu 5, anak mama. Nilaimu 0, anak tetangga. Jadi banyak dari pola pikir kalau kita baik, maka Tuhan juga baik. Kalau kita tidak saat teduh, Tuhan marah. Makanya kemudian ketika keluar rumah tersandung, terus kita bilang begini, nah lu bikin dosa sih sama Tuhan, makanya kesandung. Saudara, banyak dari pengajaran-pengajaran yang tanpa sadar justru merusak paradigma awal yang Tuhan mau kita punya. Paradigma awal yang Tuhan mau kita punya bahwa hati Tuhan adalah hati seorang ayah yang ingin sekali memberkati anaknya, ingin melihat hidup anaknya diberkati, ingin melihat hidup anaknya itu sukses. Bapak mana sih, saudara, kalau melihat anaknya hidup susah lalu ketawa dan bahagia? Saya yakin gak ada. Orang tua mana sih, saudara, yang kalau melihat anaknya hidup banyak utang terus
ketawa-ketawa, bangga lagi. Kemarin ada orang menulis di Facebook, tulisannya begini, saya bangga anak saya juara ke-30 dari kelas. Kenapa? Karena anak saya mempunyai hati yang legowo, memberi kesempatan kepada teman-temannya untuk juara. Saya pikir ini pasti guyon kan saudara, dan memang bercanda. Nggak ada, karena pada dasarnya orang tua itu akan bahagia dan senang kalau anaknya juga hidup senang saudara. Jadi percayalah kalau hari ini hidup saudara itu susah, saya mau Anda punya pemahaman seperti ini dulu. Jangan buru-buru tuh nyalain Tuhan. Kenapa aku susah ini? Tuhan yang kasih aku susah. Loh, kita susah karena kita sendiri yang buat saudara. Kita punya banyak utang terus kita bilang begini, kenapa Tuhan gak tolong saya? Loh, lu punya utang, lu gak tanya sama Tuhan. Lu sekarang punya utang gak bisa bayar, nyalain Tuhan. Terus kenapa ini aku ditelantarkan sama suami, aku sudah hamil di luar nikah. Loh, lu sendiri yang gak milih dengan baik-baik. Nah saudara, Alkitab itu mengajarkan kepada kita bahwa pada dasarnya hati Tuhan yang pertama kali itu tidak ingin kita hidup sengsara. Dia ingin kita itu bahagia. Dia ingin kita itu hidup diberkati. Nah, saya berdoa paradigma ini yang harus kita perbaiki dulu. Hari ini kesusahan apapun yang saudara alamin, tanamkan dulu dalam pemikiran saudara bahwa dia tuh papa. Dia tuh gak suka lihat kita tuh menderita. Kalau kita nangis, dia ikut nangis. Kalau kita lapar, dia ikut merasakan kesusahan kita. Makanya Alkitab menuliskan, dia bukan Tuhan yang tidak mengerti apa yang menjadi kesusahan dan kelemahan kita. Dia sudah pernah merasakannya. Ketika pola pikir ini berubah, ternyata banyak dari cara doa saya berubah. Dan ketika cara doa saya berubah, ternyata yang anehnya, keajaiban itu mulai terjadi. Bertahun-tahun lamanya saya hidup dalam pemikiran bahwa kalau saya melayani Tuhan baik, maka Tuhan akan baik. Sehingga ketika saya sudah pelayanan dari Senin sampai Senin saudara, terus kemudian kami mengalami keterpurukan. Langkah yang saya lakukan pertama kali adalah meninggalkan Tuhan. Saya 6 bulan murtad saudara. Saya nggak mau sentuh Alkitab, saya nggak mau ke gereja, saya protes dengan Tuhan, saya bilang Tuhan itu jahat. Sampai satu kali saya ke gereja, itu pun karena dibohongin sama suami. Dia bilang saya mau ajak kamu ke sebuah gedung untuk soal kerjaan. Ternyata gereja itu menempatin sebuah gedung perkantoran. Siapa yang menduga beberapa tahun-tahun yang lalu belum musim ya saudara, gereja menempati gedung perkantoran. Ketika sampai ke gedung gereja, saya marah sekali, saya bilang saya mau pulang. Suami saya bilang kalau kamu pulang sendiri, jalan kaki sana. Padahal waktu itu kami ngendarai motor dan saya tidak bisa motor saudara, saya nggak punya duit buat naik angkot. Terpaksa saya mendengarkan. Ternyata setelah pendetanya khotbah, di luar dugaan saudara, pendetanya tahu-tahu turun dari mimbar, terus mendatangin saya. Dan saya tahu gelagat seperti ini, kalau dia itu mendatangin seseorang berarti dia mau berdoa. Dan saya ketakutan, kenapa? Karena itu titik terendah saya dengan Tuhan. Dan kemudian dia bawa mic, dia melangkah menuju ke tempat saya duduk. Padahal saya sudah mojok tuh saudara, saya sudah sangat di tengah-tengah orang lain. Tiba-tiba dia datang mendatangin saya, dalam hati saya berkata begini, mudah-mudahan bukan saya, mudah-mudahan bukan saya. Ternyata dia datang ke saya, terus kemudian dia menampaikan nubuatan. Saya kaget Bapak Ibu, karena Anda bayangkan saya lagi murtad, terus kemudian gimana kalau dia membuka aib saya di depan orang. Saya dalam hati, ya udah ini terakhir juga, toh ini juga tidak akan datang kembali lagi ke sini. Lalu dia melepaskan sebuah kata-kata yang membuat saya kaget sekali, dan dia bilang begini, aku tahu bahwa kamu kecewa dengan Tuhan hari ini. Dengarkan, ini kata-kata yang membuat saya tercelik mengenai Tuhan. Tuhan itu seorang ayah. Kamu aja kalau tidak bisa makan, anakmu tidak bisa makan, kamu rela untuk memberikan dagingmu buat anakmu. Betul saudara, itu yang selalu saya ngomong. Kalau anak saya tidak bisa makan, saya rela puasa untuk anak saya tidak makan. Bahkan bila perlu daging saya kasih buat anak saya makan. Pokoknya anak saya tidak boleh kelaparan, anak saya tidak boleh susah. Nah Tuhan itu ngomong melalui hamba Tuhan ini, kamu aja tahu bagaimana kalau anakmu susah, kamu tidak mau dia susah dan kamu rela untuk kasih dagingmu buat dia. Kenapa kamu tidak pernah berpikir bahwa aku itu adalah seorang ayah, bahwa ketika kamu menangis, aku tuh menangis, bahkan aku bukan cuma daging, sampai darahku, nyawaku, semua aku kasih buat kamu. Kembalilah nak, jangan terus berlari dari aku, kembalilah. Saya nangis saudara, saya tidak bisa tahan, saya sudah tidak peduli bagaimana orang ngeliatin saya nangis jadi-jadinya di ruangan gereja.
Sejak hari itu saya jadi tahu, untuk pertama kali sekian tahun pelayanan saya baru ngerti hari itu bahwa dia tuh seorang ayah. Saya tuh dalam kondisi terpuruk saudara, sampai untuk beli susu anak saya nggak punya uang. Dan saya sampai merasa bahwa saya rela untuk kasih darah saya buat anak saya bisa minum susu. Dan saudara, sejak itu cara doa saya berubah. Saya doanya gini, Tuhan, saya tahu sekarang bahwa saya ngerti kalau saya ngelihat anak saya tidak bisa minum susu, saya rela darah saya dia minum. Dan hari ini saya sekeluarga tidak punya duit untuk makan. Saya tahu Tuhan tidak akan tinggal diam. Tuhan tidak akan tinggal diam. Tuhan adalah seorang papa buat saya. Pasti Tuhan juga nangis lihat saya. Saudara, selama 3 bulan saya hampir sering menangis seperti itu, sampai yang namanya lantai itu dibanjiri dengan air mata. Tapi cara doa saya bukan lagi seperti dulu. Dulu mengeluh, Tuhan kenapa kau jahat, Tuhan kenapa kau tidak tolong saya. Doa saya sudah beda. Tuhan, saya tahu Engkau papa saya, Engkau tidak akan biarin saya. Saudara, 3 bulan kemudian sesuai dengan nubuatan yang Tuhan sampaikan lewat hamba Tuhan itu, dia bilang begini, 3 bulan lagi kamu akan melihat pemulihan. Sungguh saudara, saya tidak pernah membayangkan Tuhan bisa buka banyak pintu untuk mengirimkan berkat buat kami. Dan sejak itu pemulihan demi pemulihan terjadi. Nah, pemulihan itu mulai terjadi ketika paradigma saya tentang Tuhan itu berubah. Jangan salah paham tentang Tuhan. Dia adalah Bapa yang baik. Dia adalah Bapa yang luar biasa. Kalau kita mengalami kesusahan itu karena banyak dari bagian kesalahan kita. Ganti dulu paradigma saudara. Ketika paradigma saudara ganti, doa kita, cara doa kita akan berubah. Dan akhirnya apa yang terjadi? Ajaibnya pintu-pintu mujizat akan terbuka. Makanya hari ini saya ingin mengingatkan saudara, dia adalah Bapa yang baik. Dia tahu apa yang menjadi tangisanmu. Dia nangis ketika engkau nangis. Dan satu kerinduan dia adalah melihat anaknya bahagia. Ketika saudara dan saya mulai menyadari ini, saya yakin pintu mujizat akan terbuka. Tuhan memberkati.